Jadi Karena mungkin ada kesalahan dari sisi persatuannya itu di mananya begitu ya? Ya itu. Ketika ingin mempersatukan antara mazhab itu memang tidak mungkin ya. Tidak mungkin gitu. Jadi memang agama kita ini adalah agama yang memiliki kemampuan paling tinggi dalam menyatukan umat manusia, menyatukan umat Islam tentu saja. Tetapi juga sekaligus adalah agama yang sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan gitu. Karena itulah maka perbedaan itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Mungkinkah umat Islam ini bersatu? Dalam sebuah video, seorang penceramah mengatakan umat ini sulit untuk bersatu di bawah naungan, apalagi di bawah naungan khilafah. Bersatu dalam hal-hal kecil saja umat tidak bisa, apalagi menyatukan umat di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Husanto. Ya, dalam sebuah video ada seorang penceramah yang mengatakan ya bahwa menginginkan umat ini bersatu dalam level global di bawah naungan khilafah ala minhajin nubuwah ini suatu hal yang tidak mungkin. Dalam hal-hal kecil saja di tingkat RT, di tingkat RW, umat Islam itu sudah berbeda-beda. Ada yang mengatakan dalam kunut dan tidak kunut saja umat Islam bisa berbeda, apalagi mau menyatukan di bawah naungan khilafah pada level global. Bagaimana Ustaz Ismail menjawab pertanyaan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Yang pertama yang harus kita sadari betul adalah bahwa persatuan itu atau keharusan umat bersatu itu adalah suatu kewajiban gitu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Itu kan jelas bahwa kita ini wajib i'tisam bihablillah, berpegang teguh kepada tali Allah, tali agama Allah, itulah Al-Qur'an, dan tidak boleh tafarruq atau bercerai-berai. Jadi ini satu hal yang penting untuk dipahami bahwa persatuan itu bukanlah keinginan orang per orang atau kelompok gitu. Juga bukan muncul dari sebuah, sebutlah dengan istilah itu wishful thinking gitu. Jadi sebuah pikiran yang sekedar pikiran bagus, bukan itu. Tapi ini satu kewajiban. Jika ini sebuah kewajiban, maka sebagaimana juga kewajiban yang lain itu harus diwujudkan, harus dilaksanakan. Bahwa untuk mewujudkan kewajiban itu tidak mudah, itu ya itu. Apalagi kita lihat sekarang ini situasinya kan begini rupa. Belum pernah saya kira dalam sejarah umat itu begini rupa keadaannya, tercerai-berai oleh karena berbagai faktor yang ada, baik faktor internal maupun eksternal. Internal umat berperbedaan persoalan-persoalan fikih, ada perbedaan-perbedaan persoalan-persoalan ekonomi, ya politik, kemudian sosial, budaya, banyak sekali itu. Seperti tadi beberapa sudah disebut itu. Kemudian yang kedua juga ada faktor eksternal di mana memang ada pihak-pihak yang tidak menginginkan umat ini bersatu. Karena itu mereka selalu menjaga keterpecahan itu umat. Mereka paham betul di mana umat Islam itu bisa bersatu dan di mana titik umat itu bisa bercerai. Itu mereka paham betul. Karena itulah kita mesti waspada bahwa memang ada usaha-usaha untuk memecah belah umat. Jadi memang tidak mudah. Tetapi kembali kepada tadi itu bahwa ini satu kewajiban. Kalau kewajiban harus kita ikhtiarkan. Kemudian yang ketiga yang harus kita pahami juga adalah bahwa persatuan yang dimaksud di sini adalah persatuan politik gitu. Jadi pada level politik, institusi, kenegaraan yang itu
ketika persatuan terwujud itu masih juga dimungkinkan ada perbedaan-perbedaan di dalamnya gitu. Tapi tetap bersatu. Pada gitu. Level negara. Nah, gitu pada level negara gitu. Sebutlah misalnya seperti kita punya negara ini hari, itu kan juga bukan kemudian semuanya sama, ya kan? Masih banyak organisasi-organisasi. Masih banyak organisasi-organisasi, kemudian masih banyak juga keragaman suku, kemudian bahasa, kemudian macam-macam lah yang menunjukkan bahwa tidak semuanya itu berarti kemudian harus tidak boleh ada perbedaan gitu. Nah, seperti itulah sebenarnya yang dimaksud itu. Jadi karena mungkin ada kesalahan dari sisi persatuannya itu di mananya begitu ya? Ya itu. Ketika ingin mempersatukan antara mazhab itu memang tidak mungkin. Tidak mungkin gitu. Jadi memang agama kita ini adalah agama yang memiliki kemampuan paling tinggi dalam menyatukan umat manusia. Menyatukan umat Islam tentu saja, tetapi juga sekaligus adalah agama yang sangat mungkin terjadi perbedaan-perbedaan gitu. Karena itulah maka perbedaan itu harus dipilah dan dipilih. Ada perbedaan yang bisa diterima, ada yang tidak gitu. Sebutlah persoalan-persoalan usuliyah dan furu'iyah itu. Persoalan furu'iyah itu bisa terjadi seperti soal fikih tadi itu, kunut tidak kunut ya. Kemudian soal bagaimana tata cara wudhu. Kalau kita datang ke tanah suci itu kita akan melihat itu seperti semacam pertunjukan bagaimana keragaman itu terjadi gitu. Ini masih bisa ditolerir. Yang tidak adalah ketika sampai pada persoalan-persoalan yang bersifat usuliyah. Itu misalnya menyangkut Al-Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Tidak boleh ada yang mengatakan bahwa ini bukan kalamullah gitu. Bahwa sholat itu wajib, tidak boleh ada yang mengatakan tidak wajib dan seterusnya gitu loh. Ini persoalan usuliyah, baik itu menyangkut akidah maupun beberapa hal yang prinsipal menyangkut syariah. Nah karena itu maka persatuan yang dicita-citakan itu harus dipahami bentuknya itu seperti apa gitu. Bentuknya seperti apa? Saya kira kita bisa merefer kepada sejarah gitu. Bukankah lahirnya mazhab-mazhab itu justru ketika umat Islam itu hidup dalam persatuan? Lahir kan, ada yang kemudian dikenal mazhab Hanafi, lalu Hambali, Maliki, Syafi'i gitu. Itu kan bukan lahir di era keterpecahan seperti sekarang ini justru, dan itu dimungkinkan terjadi gitu. Artinya di masa khilafah itu perbedaan mazhab itu sudah ada. Sudah ada dan itu biasa. Umat Islam tetap bersatu. Dan gitu. tetap memiliki negara khilafah. Tetap memiliki negara khilafah. Kemudian suku, bahasa itu juga banyak. Jadi Bani Umayyah, Khilafah Umayyah, kemudian Abbasiyah itu masih ada di sekitar Arab lah gitu, sebut begitu. Tapi Khilafah Utsmaniyah itu sudah di Turk, itu sudah berbeda sama sekali itu, dari bahasanya juga beda. Tapi kan tetap aja bisa bersatu. Kalau ada yang mengatakan ketidakmungkinan bersatu itu karena de facto-nya umat Islam sekarang ini sudah hidup di bawah nation state, negara bangsa yang beragam gitu. Bagaimana Ustaz Ismail menjawab ini? Iya, itu fakta yang ada. Tapi kita mesti juga menyadari bahwa fakta ini sebenarnya bukanlah fakta lama. Artinya bukan fakta yang muncul dari awal. Dia fakta baru atau relatif baru. Yang muncul itu selepas runtuhnya Khilafah Utsmani 1924. Coba saja dicermati. Negara-negara itu kan muncul di tahun 30, 40, 50. Bahkan ada yang tahun 60. Seperti Aljazair kan baru merdeka tahun 63 gitu. Jadi ini fenomena baru sebenarnya, bukan fenomena lama. Bagaimana bisa persatuan umat yang itu merupakan kewajiban dan itu telah pernah terwujud dalam bentangan waktu yang sangat lama. Kalau para sejarawan menyebut 700 tahun golden, itu paling sedikit. Itu kemudian harus ditolak oleh fenomena baru yang baru muncul pada abad ke-20. Itu pun bukan muncul dari kaum muslimin sendiri. Bukan muncul dari kaum muslimin. Kalau di Timur Tengah itu ada perjanjian Sykes-Picot. Ya, Sykes-Picot. Ya, gitu. Di mana wilayah kaum muslimin digaris-garis dengan penggaris kemudian dipecah. Iya. Jadi itu fenomena yang sebenarnya merupakan perpaduan faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternalnya memang mereka tahu bahwa inilah cara yang paling bagus untuk mencegah munculnya kembali persatuan tadi, khilafah tadi itu. Yaitu dibelah-belah wilayah khilafah itu.
Di antaranya melalui perjanjian Sykes-Picot itu. Kemudian yang kedua, ada sebagian dari umat Islam yang mau diajak untuk melakukan strategi pecah belah itu. Jadilah seperti sekarang ini. Karena itu jika kita ini hari menggunakan itu sebagai dalil tidak mungkinnya persatuan, maka sadar atau tidak sadar kita sudah ikut di dalam skenario penjajah. Nah, itu. Yang itu memang skenario musuh Islam. Mereka bangun. Iya, mereka bangun. Nah, pertanyaannya Ustaz Ismail, bagaimana kita menghilangkan pesimisme itu? Iya. Bahwa kita itu tidak mungkin bersatu. Iya. Yang pertama itu kembali ke tadi itu, bahwa ini satu kewajiban. Kemudian yang kedua, bahwa kita itu harus mengetahui bahwa di dunia ini tidak ada yang tetap. Semuanya itu berubah. Yang kita bilang kuat, itu juga suatu hari dia akan berubah dan bisa menjadi lemah gitu. Sebegitu juga sesuatu yang selama ini kita anggap itu menghalangi persatuan, bisa suatu hari halangan itu hilang. Sebagaimana juga kita ini hari kita lemah, itu bisa menjadi kuat gitu. Itu harus dipahami. Karena itulah maka kita bisa melihat bagaimana dinamika sejarah itu. Yang dulu di masa Nabi itu ada Persia dan Romawi, ya. Islam kan belum muncul. Islam muncul, kemudian Romawi tumbang, Romawi Timur pada akhirnya juga, lalu Persia itu. Berhadapanlah Islam dan Romawi. Sekian abad lamanya. Kemudian Islam tumbang, lalu muncullah Barat sekarang ini yang boleh disebut ini kelanjutan dari Romawi kuno itu. Nah, jadi ketika itu yang disebut kita baca Al-Quran itu tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Maka bisa suatu kali juga jika umat Islam menemukan kembali kesadaran penting tadi itu, kesadaran keumatan, kesadaran tentang bahwa kita ini wajib memunculkan diri sebagai khairul umat akan bangkit lagi gitu, akan seperti itu. Itu pula yang membuat bahwa dulu Prancis, Inggris, ya bahkan ada British rules the wave kayak gitu-gitu kan, itu kan dikuasai di masa dulu, kemudian tidak lagi, lalu Jerman, kemudian tidak lagi, sekarang Amerika, dan bisa juga suatu hari dia akan decline, Cina suatu hari bisa decline juga. Nah, umat ini yang kemudian harus menemukan titik elan vitalnya itu. Apa itu? Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ini adalah umat yang satu. Kemudian yang kedua, kesadaran untuk perjuangan. Tuh. Kemudian yang ketiga, kesadaran tauhid ini yang paling penting. Kita kan menyadari bahwa tidak ada daya dan kuasa kecuali la haula wala quwata illa billah itu. Nah, ketika ketiga ini kita kita miliki kesadaran itu, maka insya Allah apa yang sekarang tidak mungkin itu bisa suatu hari menjadi mungkin. Saya kira penting kita ini kita mesti malu lah. Theodor Herzl kan ketika dia punya cita-cita Der Judenstaat atau negara Yahudi itu kan dikecam oleh orang Yahudi sendiri. Di antara kecamannya mereka menganggap Theodor Herzl ini mimpi itu. Karena pada waktu itu sangat tidak mungkin lah mendirikan negara Yahudi. Orang Yahudinya terpecah-pecah, lalu mau di wilayah mana yang diinginkan itu di Palestina di bawah Khilafah Utsmani waktu itu sangat kuat. Tapi Theodor Herzl mengatakan, if you will, it is not dream. Kalau Anda punya kemauan, maka ini bukan mimpi. If you will not, a dream it is. Kalau Anda tidak punya kemauan, nah ini baru mimpi. Begitu juga saya kira kita ini orang Yahudi ini tidak punya provinsi sama sekali. Dia tidak punya dasar teologis, tidak punya dasar historis. Karena tidak pernah ada sejarah negara Yahudi. Sementara kita umat Islam ini punya dasar sangat kokoh. Dasar historisnya ada, karena pernah terjadi dan itu bukan dalam waktu yang pendek, bentangan waktu yang sangat panjang. Kemudian yang kedua, punya dasar teologis. Artinya ada dasarnya, ada kewajibannya, ada dalil-dalilnya. Kemudian yang paling utama tentu ada dasar tauhid tadi itu. Maka kembali lagi, if we will, it is not dream. Gitu. Ya, baik, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi kita memperbincangkan tentang kemungkinan persatuan umat. Kalau itu perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin pula Allah memerintahkan sesuatu
yang mustahil dilaksanakan oleh manusia. Itulah yang membuat kita sangat optimis karena perintah bersatu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban menegakkan khilafah ala minhaji nubuwah adalah bagian dari kewajiban syariat Islam. Tidak mungkin Allah memerintahkannya kalau itu mustahil kita lakukan. Dan yang terpenting itu adalah kemauan kita. Keinginan apapun tanpa disertai oleh kemauan pasti tidak bisa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.